Sahabatku dalam Tuhan, sungguh ada sukacita yang besar Tuhan perjumpakan kita melalui pelayanan ini. Mari siapkan waktu, kita beribadah, menyembah, dan memuji Tuhan. Kita bangga punya Tuhan yang tidak berdosa, rela menanggung dosa kita. Karena itu hiduplah dalam tuntunan Tuhan melalui firman-Nya. Kita akan baca dan renungkan firman Tuhan. Sebelum itu mari berdoa. Ya Bapa, tuntunlah kami di jalan kebenaran-Mu melalui firman yang akan kami baca renungkan saat ini. Biar Engkau pakai hamba-Mu menyampaikan kehendak-Mu dan diberkati semua yang mengikuti pelayanan ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan disampaikan saat ini dari Injil Yohanes pasal 18 ayat 38b sampai 19 ayat 3. Begini dikatakan. Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya, tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu?" Mereka berteriak pula, "Jangan dia, melainkan Barabas. Barabas adalah seorang penyamun." Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu, dan sambil maju ke depan mereka berkata, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Demikian firman Tuhan. Sahabatku di dalam Tuhan, ketika Yesus diselidiki dengan teliti dan cermat oleh Pilatus, ternyata Pilatus menemukan kebenaran dalam diri Yesus. Yesus tidak melakukan kesalahan. Kata Pilatus, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun dalam diri Yesus." Ayat 38b dari Yohanes pasal 18. Dan karena itu Pilatus berusaha mencari jalan untuk membebaskan Yesus dengan memanfaatkan kebiasaan tahunan pada waktu perayaan Paskah. Wali negeri membebaskan satu orang tahanan yang diminta oleh masyarakat. Pilatus menawarkan, "Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu?" Tawaran Pilatus ditolak dengan teriakan keras dari orang banyak, "Jangan Yesus, melainkan Barabas." Ayat 40 dari Yohanes 18.
Mereka lebih memilih Barabas yang harus dibebaskan. Walaupun ia seorang penyamun, perusuh, perampok, dan pembunuh. Usaha Pilatus untuk membebaskan Yesus gagal. Akhirnya ia mengambil Yesus dan menyuruh orang untuk menyesah dia. Para prajurit mengenyam mahkota duri. Ini mahkota duri dibuat dari ranting tanaman yang berduri dan beracun. Dikenakan di atas kepala Yesus, menyebabkan luka dan rasa sakit yang amat sangat. Mahkota duri adalah lambang kemiskinan, siksaan, dan penderitaan. Juga mereka memakaikan jubah ungu, warna ungu, dihubungkan dengan pakaian kerajaan sebagai simbol kebesaran. Dikenakan kepada Yesus, ini simbol ejekan dan penghinaan. Makanya mereka maju dan memberi hormat. Salam, hai Raja orang Yahudi. Lalu mereka menampar muka Yesus. Yohanes 19 ayat 1-3. Ini perlakuan yang menyakitkan yang ditanggung oleh Yesus. Semua dijalaninya untuk kita. Keluarga yang diberkati Tuhan, firman Tuhan hari ini disampaikan bahwa Yesus yang tidak berdosa, dia benar, tidak bersalah. Sebagaimana yang telah diteliti dan didapati oleh Pilatus. Yesus rela menanggung ejekan, hinaan, rela ditampar. Dia rela menahan sakit. Itu semua ditanggung oleh Yesus Kristus untuk menebus, mengampuni, dan menyelamatkan kita yang percaya kepadanya. Menjadi pertanyaan kepada kita adalah, apa yang akan kita balas kepada Tuhan? Hendaklah kita semakin taat dan setia melakukan kehendak-Nya, mulai dari dalam rumah, dalam keluarga, di tengah pelayanan, di tempat tugas, di sekolah, di kampus, di tengah pergaulan, dan di mana saja. Hendaklah kita semakin membuktikan ketaatan dan kesetiaan kita melakukan kehendak-Nya di hidup ini. Yang kedua, manakala kita diperhadapkan dengan pilihan, kita harus mampu dan berani untuk menentukan sikap, memilih yang benar sesuai kehendak Tuhan. Walau ada desakan tekanan dari orang banyak, tidak semua desakan orang banyak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan bertindak seperti Pilatus. Dan karena itu kita dibutuhkan hikmat dan tuntunan Tuhan, supaya apa yang diputuskan dan yang dilakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan akhirnya Tuhan dipuji, diagungkan, dimuliakan kini dan selamanya. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Ya Bapa, terima kasih firman telah diberitakan. Biarlah firman ini memberi kekuatan kepada kami sebagai keluarga-keluarga yang beribadah kepadamu. Biar Engkau jamah kami dan berkati setiap apa yang kami lakukan. Dan bahkan apa yang kami kerjakan di bidang kami masing-masing. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Tuhan tolong kami supaya kami menjadi umat yang mengalami pertolongan Tuhan. Dan kami dimenangkan oleh kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman dan doa. Kasih karunia dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus akan menyertai, menolong, memberkati, dan menyelamatkan saudara dan keluarga saudara, kini dan selamanya. Amin. Trims.